Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah tausiah kepada teman-teman semua. Selamat berangkaikan salam, semoga selalu tercurah ke pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau hingga hari akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya beri judul Hikmah Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj, tentu hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita umat muslim. Isra yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di mana di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pertama kali menerima perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW beserta kita umatnya sampai hari kiamat kelak. Peristiwa Isra dan Mi'raj serta perintah sholat juga merupakan salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menghibur sang kekasih, yang mana pada saat itu Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat sedih karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat berharga dalam hidup beliau, yakni yang pertama istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau tercinta yaitu Abi Thalib. Kedua orang ini sangat berharga dalam hidup beliau karena di tengah gencaran orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah, di tengah orang-orang yang sangat jahat kepada Rasulullah, istri beliau lah yang senantiasa menghibur, yang senantiasa memberikan semangat kepada Rasulullah, beserta paman beliau lah senantiasa melindungi sehingga orang-orang kafir itu tidak semena-mena kepada Rasulullah. Namun setelah kedua orang yang begitu berharga dalam hidup Rasulullah ini meninggal, Rasulullah dalam keadaan yang semakin sulit. Beliau pergi berdakwah, namun orang-orang semakin tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada beliau. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah menerima perintah sholat. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa sih kita harus sholat? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ujian yang diterima oleh Rasulullah dan perintah sholat yang Allah berikan, serta ayat yang barusan saya bacakan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika ketika kita mendapatkan ujian, apapun bentuknya, mungkin ujian kita tidak sama dengan ujian Rasul, yang mana pada saat itu beliau menerima ujian dalam hal berdakwah. Namun pada saat ini mungkin kita menerima ujian dalam bentuk pendidikan, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam keuangan, ataupun lain sebagainya. Maka memintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Pertama, sadarilah bahwa kita memang sedang menerima ujian. Ya, pada saat kita pertama kali mendapatkan ujian, pada saat kita merasakan berat akan ujian tersebut, maka akuilah kepada diri kita bahwa pada saat itu memang kita sedang menerima ujian. Dan ketahuilah teman-teman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menguji seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Dan juga ingat bahwa tidak hanya teman-teman, tidak hanya diri kita sendiri yang sedang diuji, bahwa semua orang di dunia ini, setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing.
Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sana Allah mengatakan bahwa Allah akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ketika kita menerima ujian pada saat ini, terimalah hal itu dengan sabar. Pandanglah ujian tersebut sebagai cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Pandanglah ujian tersebut sebagai solusi yang Allah berikan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bahwa dengan adanya ujian tersebut, kita dapat bersabar, dan dengan sabar itulah Allah meningkatkan derajat kita. Oleh karena itu, jika saat ini teman-teman masih dalam keadaan diuji, dalam keadaan bermasalah, maka jangan cemas, jangan risau, jangan ragu, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sadari juga bahwa tidak hanya kita kok yang diuji, teman-teman kita juga punya ujiannya masing-masing. Dan apa yang kita terima pada saat ini, ujian yang kita hadapi pada saat ini, karena memang kitalah yang mampu menghadapinya. Orang lain tidak mampu. Oleh karena itu, tetap semangat menjalani hidup, jangan stres-stres, jangan melakukan hal yang tidak-tidak, karena teman-teman itu berharga, karena kita tidak sendiri, kita punya Allah dan Rasulullah SAW. Baik, dari hal tersebut, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya dan dapat diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.